Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya dengan saya Ibu Rida Ristiana di MK Pajak Internasional pertemuan ke-1. Baik, hari ini kita membahas dua bab sekaligus ya. Yang pertama tentang pendahuluan ya. Kemudian yang kedua tentang subjek dan objek dalam pajak internasional serta domisili fiskal. Baik, untuk bab pertama langsung saja ya teman-teman ya. Apa sih sebenarnya akan kita bahas? Ya, oke. Nah, untuk outline-nya ada 5 outline ya teman-teman ya yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian hukum pajak internasional, kemudian yang kedua pembagian hukum pajak internasional, yang ketiga sumber-sumber hukum pajak internasional, kemudian yang keempat kedudukan tax treaty di hadapan undang-undang pajak. Saya ulangi, kedudukan tax treaty di hadapan undang-undang pajak penghasilan Indonesia. Kemudian yang kelima tentang aspek perpajakan internasional dalam undang-undang PPH. Oke. Langsung ya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan atau yang dikatakan pajak internasional? Nah, menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitra SH, dikatakan bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaidah, baik berupa kaidah-kaidah nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antar negara. Traktat itu perjanjian internasional ya, dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing baik mengenai subjeknya maupun objeknya. Jadi kalau saya ringkas seperti ini teman-teman. Pajak internasional, hukum pajak internasional itu sendiri adalah hukum perpajakan yang mengatur tentang soal-soal perpajakan ya dan unsur-unsur asing. Itu untuk lebih mudahnya. Nah, kemudian menurut OECD sendiri, secara tradisional, perpajakan internasional mengacu pada ketentuan perjanjian yang menghilangkan pajak berganda internasional. Dalam arti yang lebih luas, termasuk undang-undang domestik yang mencakup pendapatan luar negeri, penduduk, dan pendapatan non-residen. Artinya, kalau dari OECD sendiri, dikatakan bahwa perpajakan internasional itu mengacu tentang segala hal yang berhubungan tentang P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Apa sih sebenarnya pajak berganda? Nah, pajak berganda itu contohnya misalkan gini teman-teman. Jadi misalkan si WP ya, katakanlah ini adalah WP WP orang pribadi saja ya, WP orang pribadi, dia memiliki usaha ya, entah dia memiliki usaha ataupun dia memiliki pekerjaan ya, pekerjaan maksudnya ikut orang begitu ya maksudnya, atau kayak withholding tax. Nah, jadi satu orang ini dia dikenakan pajak berganda. Nah, karena dia ada hubungan internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri. Nah, di Indonesia misalkan ya, dia dikenakan pajak ya yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian dia juga dikenakan pajak lagi di negara Singapura katakanlah ya, di negara B dia juga kena pajak, misalkan dia menerima royalti atau menerima dividen karena ada kepentingan saham ya dan seterusnya. Nah, ini yang disebabkan subjek pajak satu orang ini dikenakan pajak berganda, di dalam negeri kena, di luar negeri kena. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Nah, lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pajak internasional adalah keseluruhan peraturan dan kaidah-kaidah hukum antar negara seperti traktat. Traktat tadi sudah saya jelaskan ya, traktat itu sejenis perjanjian internasional juga. Kemudian konvensi. Konvensi itu salah satu bentuk pemufakatan bersama ya, dan lain-lain dan sebagainya. Mencakup juga perjanjian bilateral perpajakan. Kalau bilateral ini adalah perjanjian antar, namanya juga B itu dua ya, perjanjian antar negara, dua negara ya. Di sini karena B itu dua, jadi perjanjian dua negara yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak telah lazim diterima baik oleh negara-negara di dunia maupun kaidah-kaidah nasional untuk mengatur soal-soal perpajakan yang mempunyai
objek hukum perselisihan, khususnya dalam bidang perpajakan, dalam mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing baik mengenai subjek maupun objek. Jadi secara simpelnya seperti ini. Hukum pajak internasional itu dia berhubungan dengan kerjasama, ya, bisa bilateral, ya, di sini dua negara di mana mereka menganut tentang perpajakan, ya, mengupas tentang perpajakan di dua negara ini, dikupas tentang soal-soal perpajakan dan adanya unsur asing. Unsur asing itu bisa dari sisi subjek maupun objek. Nah, itu namanya hukum pajak internasional. Nah, sedangkan untuk pembagian hukum pajak internasional sendiri teman-teman dibagi ya jadi beberapa. Ada 3 sebenarnya ya. Ada 3. Yang pertama ada National External Tax Law, kemudian ada Foreign Tax Law, ada International Tax Law ya. Yang pertama National External Tax Law, lalu disebut juga hukum pajak nasional yang mengatur hukum pajak luar negeri. Yaitu bagian dari hukum pajak nasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai di luar batas-batas negara karena unsur-unsur asing, baik mengenai objeknya, yaitu sumber ada di luar negeri, maupun berkenaan dengan subjek pajaknya. Subjek pajak bisa jadi di luar negeri. Nah, maksud dari poin 1 ini artinya apa teman-teman? Jadi ceritanya hukum pajak nasional ini dia memuat juga unsur-unsur asing, ya. Dia memuat juga unsur-unsur asing. Jadi tidak hanya mengatur tentang internal tax, tapi dia juga mengatur tentang external tax. Itu namanya National External Tax Law. Kemudian yang kedua ada hukum pajak luar negeri atau disebut dengan Foreign Tax Law. Keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kalau ini dia lebih the big banget ya. Jadi si foreign tax law ini dia dalam peraturan tersebut dia mengisi sebuah atau semua peraturan-peraturan perpajakan yang ada di seluruh dunia. Jadi pasti banyak banget ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya international tax law, dibedakan dari sisi sempit dan luas. Kalau dari sisi sempitnya, dia mengandung kaidah-kaidah pajak yang berdasarkan hukum antar negara seperti traktat, konvensi, dan seterusnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh negara-negara di dunia mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antar negara yang saling mempunyai kepentingan. Jadi kalau arti sempit ini dia hanya berkepentingan untuk negara-negara yang melakukan afiliasi ya, yang hanya bekerja sama saja, tidak mencakup negara-negara di luar afiliasi. Tapi kalau yang nomor 2 ini, yang B, hukum pajak internasional dalam arti luas ini dia tidak hanya mencakup tentang kaidah, traktat, konvensi, tapi dia juga unsur-unsur asing, termasuk juga perselisihan jika timbul yang namanya international tax law ya. Di sini dijelaskan maupun kaidah-kaidah nasional yang mempunyai objek pengenaan pajak dalam mana dapat ditujukan adanya unsur-unsur asing yang mana mungkin dapat menimbulkan bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Jadi di sini mengcover semua ya kalau diatur luas. Jadi selain ada kaidah tentang traktat atau konvensi, dia juga memuat kaidah-kaidah pajak unsur asing, termasuk juga bentrokannya, misalkan efeknya ya. Jadi dikupas di dalam arti luas gitu. Oke. Nah, sumber-sumber hukum pajak internasional. Nah, kalau kita melihat sumber-sumber hukumnya ini teman-teman ada beberapa ya. Yang pertama ada hukum pajak nasional, disebut juga unilateral karena sifatnya unistik ya. Hukum pajak nasional yang mengandung unsur asing. Nah, di sini ada beberapa pasal, berikut isi pasalnya tentang atau garis besarnya ya. Pasal 2 tentang subjek pajak luar negeri dan BUT, bentuk usaha tetap. Pasal 3 ada non-objek pajak nasional. Pasal 5 ayat 2 tentang subjek pajak untuk BUT. Pasal 18 tentang hubungan istimewa. 24 kredit pajak luar negeri, 26 pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri, dan 32A P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda dengan pemerintah negara lain guna penghindaran pajak.
Nah, kemudian yang kedua, ada tak. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa traktat itu adalah jenis perjanjian internasional juga ya. Sifatnya dia bisa unilateral, bilateral maupun multilateral. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya diadakan traktat ini? Yang pertama, untuk menghindari pajak berganda. Yang kedua, untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap orang-orang asing. Yang ketiga, untuk mengatur soal pemecahan laba dari BUT. Kemudian yang D, untuk memberikan bantuan dalam hal pengenaan dan atau pemungutan pajak serta usaha untuk memberantas penyelundupan ya, yang disebut dengan tax evasion. Ini pernah dibahas ya kalau untuk tax evasion di bab 1 ya, di perpajakan ya, pernah disinggung. Kemudian untuk menetapkan tarif-tarif bea cukai ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya putusan hakim nasional maupun internasional tentang pajak internasional. Putusan hakim ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan pengadilan yang menyangkut tentang perpajakan internasional ya, atau putusan pengadilan internasional Den Haag. Den Haag ini adanya di Amsterdam ya teman-teman, yang memuat soal perpajakan. Oke, nah sekarang kedudukan tax treaty di hadapan undang-undang pajak Indonesia. Nah, kalau misalkan di antar negara itu tidak ada tax treaty, teman-teman. Jadi, misalkan tidak ada tax treaty, berarti yang dipakai adalah peraturan domestik yang ada di dalam negeri masing-masing negara tersebut. Nah, apabila antar negara beberapa negara, misalkan negara A dan negara B bekerja sama, ya, kemudian membuat peraturan tentang tax treaty. Tax treaty itu sama dengan P3B ya, penghindaran pajak berganda. Jangan bingung. Jadi salah satu bentuk dari tax treaty atau treatment pajak itu adalah didirikannya P3B antar beberapa negara atau dua negara. Nah, kedudukannya bagaimana sih kalau misalkan ada tax treaty dan tidak ada tax treaty? Kalau misalkan tidak ada tax treaty, berarti yang dianut adalah peraturan domestik yang ada di internal di dalam negeri. Sedangkan jika ada tax treaty, berarti dia sifatnya lebih spesialis ya, diunggulkan. Artinya apa? Yang dipakai adalah peraturan tax treaty, bukan peraturan domestik yang ada di dalam negeri, begitu ya. Nah, di sini disebutkan dengan tujuan menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional dan mencegah terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance, diperlukan suatu perjanjian perpajakan dengan negara lain. Betul. Undang-Undang PPH telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan negara lain. Ya, diatur di dalam pasal 32A Undang-Undang PPH mengatur tentang perjanjian perpajakan ya, yang berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus atau lex specialis. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan P3B diatur lain. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan ada perjanjian tax treaty-nya, P3B-nya ada, berarti yang dipakai adalah yang tax treaty atau P3B. Ya, bukan yang domestik. Tetapi kalau misalkan tax treaty tidak ada, ya berarti pakainya adalah yang domestik. Gitu. Sekarang kita masuk ke aspek perpajakan internasional. Nah, jadi karakteristiknya teman-teman dikatakan perpajakan internasional itu apabila satu, terdapat warga negara asing atau badan negara asing yang dikenakan kewajiban pajak penghasilan di Indonesia. Artinya orang luar masuk, ya, orang luar dipotong pajak penghasilan di Indonesia atau orang luar datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, jika seseorang warga negara Indonesia atau badan Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau yang tadi yang pertama itu orang luar memperoleh penghasilan dan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, kalau yang sekarang yang kedua itu orang Indonesia yang ada di dalam negeri itu memperoleh pendapatan dari luar negeri, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, jika bentuknya usaha tetap, bila orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, maka penghasilan sudah menyentuh aspek pajak internasional. Jadi kalau dia dikatakan BUT apabila apa? Apabila dalam satu periode atau dalam 12 bulan dia tinggal di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari, teman-teman. Ya. Dan dia juga tidak didirikan ya, maksud saya tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Artinya dia tidak ada toko fisiknya di Indonesia. Itu kalau bahasa mudahnya. Jadi 3 aspek ini adalah karakteristik daripada perpajakan internasional dalam Undang-Undang PPH, begitu ya teman-teman. Oke, thank you. Untuk bab 1 pendahuluan cukup ya, tidak banyak. Semoga nanti teman-teman rajin memahami, rajin membaca. Kalau misalkan lupa bisa diulang-ulang kembali ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup untuk pertemuan pertama bab bagian 1 ya, karena ada 2 bagian atau 2 sesi. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman like ya dan subscribe untuk mengikuti video-video saya di next time, di berikutnya. Kalau misalkan sekiranya materi ini bermanfaat, boleh teman-teman share, komen ya. Bisa share ke teman-teman yang lain, teman-teman terdekat, atau mungkin bisa komentar, tentunya dengan komentar yang sopan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Kita masuk ke sesi yang kedua nanti ya, ada di slide yang terpisah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.